Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana untuk mencari perubahan tekanan di pompa dan di pipa. Sekarang kita mencoba untuk menghitung daya pompa. Pada kali ini kita menghitung daya pompa menggunakan grafik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu NPSHA dan NPSHR. NPSHA, Net Positive Suction Head Available. NPSHA ini adalah merupakan properti liquid. Jadi properti liquid yang akan ke pompa dan nilainya tergantung oleh kondisi liquid by design. Sehingga NPSHA itu adalah nilai yang mempresentasikan jarak antara tekanan liquid di suction pompa dengan tekanan uap liquid pada suhu saat memasuki pompa. Jadi jarak antara tekanan liquid di suction pompa dengan tekanan uap liquidnya pada temperatur saat memasuki pompa. Untuk mencari tekanan uap liquid, kita bisa menggunakan Antoine. Rumus Antoine, atau kita langsung bisa mencari data, di mana tekanan uap liquid ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau suhunya berubah, maka tekanan uap liquidnya pun juga akan berubah. Atau kita menggunakan rumus NPSHA bahwa tadi adalah jarak yang mempresentasikan tekanan di suction dengan tekanan uap liquidnya. Maka rumusnya adalah P suction dikurangi P uap per rho kali G. Kenapa ini P2? Kita melihat dalam ilustrasi. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ditambah H velocity. Karena H velocity ini terlalu kecil, maka diabaikan. Sehingga NPSHA hanya P suction dikurangi P uap per rho kali G dari tekanan pada suhu yang sama. Apabila kita melihat dari ilustrasi gambar ini, maka untuk mencari P suction kita harus melewati P1. P di titik 1 ini adalah P di dasar liquid atau di dasar tangki. Berarti rumusnya adalah PATM karena ini terbuka ditambah rho G kali H ketinggian. P2 berarti adalah P di suction adalah P1 ditambah rho G kali Z. Jadi ini air yang sudah melewati pipa atau di dalam pipa dikurangi rho G kali head loss. Head loss bisa diakibatkan oleh friksi atau dari fitting, dari belokan. Ya, jadi sehingga NPSHA adalah P2 min P uap per rho kali G. Ini kalau dari ilustrasi. Tetapi kalau dari rumus sebenarnya adalah P suction dikurangi P uap per rho kali G. Sedangkan NPSHR itu adalah properti pompa. Jadi NPSHR adalah properti pompa dan dipengaruhi oleh desain pompa atau diameter impeller. Tekanan di suction harus lebih rendah dari tekanan sumber air, atau tekanan di sumber air harus lebih tinggi dibanding tekanan di suction. Hal ini bertujuan agar liquid dapat mengalir. Tekanan yang rendah di suction didapat dari sepersekian detik sejumlah massa air dipindahkan dari impeller, sehingga tercipta ruang vakum. Ini adalah teori dari kerja pompa. Yang keempat, liquid yang masuk ke impeller akan mengalami penurunan tekanan. Sehingga NPSHR ini adalah nilai yang mempresentasikan sejauh apa tekanan liquid akan turun, nilai yang mempresentasikan sejauh apa tekanan liquid akan turun ketika tiba di suction pompa dengan unit panjang atau dengan satuan panjang. Jadi kalau kita gambarkan dengan grafik hubungan antara tekanan dan panjang liquid, ini grafik yang aliran air di dalam pipa dan pompa. Jadi air melewati pipa pasti akan terjadi penurunan tekanan. Tadi ada fitting, ada friksi dan sebagainya.
ada friksi, turun lagi. Nah, saat dia tiba di suction, tadi suction ini paling mudah adalah kita bayangkan cara kerja pompa. Yang pertama adalah priming atau air merendam impeller. Habis itu impeller mulai kita hidupkan, maka impeller mulai berputar. Perputaran impeller ini berarti mengakibatkan air berpindah ke volute. Saat air berpindah ke volute tadi, sepersekian detik terjadi ruang vakum. Berarti ada penurunan tekanan. Habis itu pasti akan naik karena ada tambahan energi mekanik dari impeller sehingga tekanan akan naik. Energi mekanik naik, tekanan naik. Oleh karena itu, nilai NPSHA harus lebih besar dibanding NPSHR. Apabila nilai NPSHA kurang dari NPSHR, maka akan terjadi perubahan fasa liquid menjadi uap. Hal ini tidak boleh terjadi karena pompa tidak bisa mengalirkan fasa uap atau akan terjadi fenomena kavitasi. Fenomena ini diakibatkan oleh tekanan di area suction pompa lebih kecil dari tekanan uap liquid. Jadi tidak boleh sampai tekanan suction itu lebih kecil, harus lebih besar dari tekanan uap liquid. Hal ini disebabkan oleh beberapa pompa berada jauh di atas sumber liquid. Diameter pipa inlet ke pompa terlalu kecil. Jarak antara sumber liquid dengan pompa terlalu besar, terlalu banyak fitting. Liquid yang dipompakan memiliki tekanan uap yang terlalu besar. Ini adalah beberapa akibat atau fenomena yang mengakibatkan kavitasi. Contohnya, kita untuk menghitung NPSHA, di sini ada sebuah tangki tertutup, diisi oleh suatu fluida, tidak penuh, maka ada uap. Ini memberikan tekanan 101,3 kPa. Ketinggian fluidanya adalah 50 cm. Fluidanya adalah air pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi harus jelas suhunya karena ini akan mempengaruhi tekanan uap. Tekanan uap air pada suhu 30 adalah 42,4 kPa. Ada head loss pipa sebesar 0,5 meter. Berarti kita hitung dulu P suction. Kita harus hitung P suction. P suction berarti adalah tekanan udara ditambah rho GH atau tekanan fluida di dalam tabung dikurangi rho GH loss. Di sini seharusnya ditambah rho GZ, tetapi ini dijadikan 1 ya. 0,5 ditambah 1 sama saja. Dikurangi oleh head loss-nya. Head loss sudah diketahui 0,5 meter. Berarti tekanan saat masuk ke pompa atau tekanan saat di suction adalah 111,3 kPa. Tinggal kita hitung NPSHA-nya adalah tekanan di suction dikurangi tekanan uap per rho kali G. Menghasilkan satuan meter 6,89. Habis itu kita setelah tahu NPSHA, kita harus tahu berapa NPSHR.